Halo, Hai Pak Luo, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Tidak bisa saya katakan lewat telepon. Di mana kamu? Saya akan menemui kamu. Benar-benar sangat mendesak. Perlu bicara langsung. saya akan sampai di rumah dalam 10 menit. Baik Pak Luo, saya akan datang menemui kamu sekarang. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Ruxin, pembersih wajahnya sangat bagus. Coba saja. Akhirnya saya tahu kenapa kamu belum menikah. Jangan ngomong sembarangan. Ini tidak ada hubungannya dengan Luo Bin. Benarkah? Benar? Kalau baju saya pergi. Pergi saja dan cepat. Kenapa kamu tidak mengatur kita untuk bermain lebih banyak game? Tidak masalah. Pak Luo, Masuklah. Apa yang tidak bisa kamu katakan lewat telepon? saya dengar seorang klien kamu akan mengganti pengacara. Klien yang mana? Gui Rui, Dari siapa kamu mendengarnya? teman sekelas saya. Kami sedang makan malam dan dia meminta saya untuk mencari tahu untuknya. Tunggu, saya akan ambilkan handuk untuk kamu. Kalian benar-benar berdedikasi. Datang ke saya di malam hari untuk mencari tahu. Terima kasih. Sebenarnya saya ada hal lain. Apa itu? Teman sekelas saya. Dia dan saya kuliah bersama. Ketika kami masih kuliah, kami pernah sekamar. Lalu, saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang ke saya hari ini. Dan kemudian dia bertemu dengan dan mereka saling menambahkan WeChat satu sama lain. Sampai ke intinya. Intinya adalah, setelah Gao Feng mendapatkan WeChat-nya, dia terus bertanya dari sekolah mana dia lulus, kelas berapa. Dan kemudian, apa yang dilakukan teman-temannya, bahkan mantan pacar mereka. Apa yang ingin kamu katakan? Aku belum mengerti. Aku hanya ingin. Mengapa kamu gugup? Kamu takut dia akan mengungkapkan bahwa kamu tidak punya gelar. Kamu tidak lulus. Ini. Aku tidak pernah benar-benar mengerti. Apa masalahnya dengan gelar? Mengapa kamu mengatakannya secara terbuka? Aku tidak punya gelar. Tapi jika bekerja keras, kamu bisa terus belajar dan terus mengikuti tes. Apa yang salah dengan itu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu khawatirkan. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir bahwa Apa? Katakanlah. Kita bisa menyelesaikannya bersama. jika mereka tahu aku tidak punya gelar. Lalu apa masalahnya? Mereka mungkin mengejekmukmu, meremehkanmu, mengatakan Dai 11 bekerja di sini tanpa gelar. Apa itu? Memegang jabatan tanpa kualifikasi. Dia menyembunyikannya dari kita. Ini hal yang besar. Aku tidak takut akan itu. Apa yang kamu khawatirkan? Aku takut aku tidak bisa bekerja denganmu lagi. Kamu akan masuk angin jika kehujanan. Minum anggur akan menghilangkan masuk angin. Tidak, Tuan Luo. Aku pergi sekarang. Terima kasih. Tunggu sebentar.
Sudah makan? Sudah. Terima kasih. Kirimi aku pesan WeChat kalau sudah sampai rumah. Baik. Aku pergi dulu. Dah. Dah. Kenapa kamu datang? Ada satu hal yang ingin kusampaikan. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya lewat telepon. Jadi aku datang langsung. Kurasa lebih baik kusampaikan langsung. Apa yang sebenarnya terjadi? Suami Lan Hong pergi. Halo. Hai Luo Bin. Aku baru saja dapat telepon dari Lan Lan. Dia bilang kakaknya sudah dapat pemberitahuan resmi bahwa San Haohan sudah meninggal. Lan Hong langsung pingsan saat itu juga. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah mereka. Apa yang membuatmu menungguku di lift? Feng Yin kelihatannya tidak seperti biasanya hari ini. Mungkin dia sudah mendengar lagi gosip tentang dirinya. Dia langsung bertanya padaku begitu sampai. Apa rencanamu hari ini? Dia tidak akan menyita seluruh waktuku. Pokoknya dia menyuruhku membatalkan pekerjaanmu. Atau menyerahkannya pada Dai 11. Dai 11 di mana? Belum datang. Aku sudah di sini tapi asistenku belum datang. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Suruh dia menemui aku begitu sampai. Ada apa dengannya? Sepertinya kamu lebih baik menjauh darinya hari ini. Ini. Tadi pagi-pagi sekali, Guang Rui memberiku isyarat bahwa mereka tidak akan melakukan investigasi due diligence. Ada alasannya? Mereka hanya bilang akan menundanya untuk sementara.
Ada perbedaan pendapat di tingkat atas. Aku akan bicara dengannya. Kapan kamu akan bicara dengan mereka? Jam berapa yang kamu inginkan? Sekarang juga langsung. Tapi Hao Han Chaoyu. Aku serahkan ke Hisai. Hisai nggak bisa ngurusin San Chaiyue. San Chaiyue dibandingin sama Guang Rui. Kayak biji wijen sama semangka. Aku nggak ngerti kenapa lo bisa segitu gugupnya. Lo belum dengar kabar apa-apa ya? Lo kan yang menang, mereka yang kalah. Jadilah pemenang yang lapang dada. Biarkan yang kalah ngomongin lo. Aku nggak bisa terima mereka ke Guang Rui. Buat ngomongin dan nyuri orang. Jangan khawatir. Guang Rui sama aku deket kayak saudara. Mereka nggak bisa nyuri dia. Orang bekar batang kekong piut ribes kekong. Cao Pi sama Cao Shi itu saudara kandung. Mereka saudara asli, bukan kayak saudara. Buat janji sama Guang Rui buat aku. Lihat kita bisa makan siang bareng nggak? Kalau dia bilang dia keluar siang ini, gimana dong? Mending lo langsung ke kantornya. Bukan janji makan. Terus tanya. Dia ada di kantor, aku udah nanya. Dia di sana seharian. Makasih. Tolong bilang ke supirku. Mobil udah nunggu di bawah. Guang Rui bisa nggak? Lo berhenti muter-muter. Bikin aku pusing. Kita udah jadi saudara bertahun-tahun. Bilang aja langsung apa yang lo pikirkan. Lo mau gantiin kita? Oke. Ada yang bilang ke aku kemarin, tapi aku nggak percaya. Aku pikir itu nggak mungkin banget. Aku percaya sama lo. Terus buat apa? Aku denger di firma lo. Ada yang mau keluar. Aku nggak pergi dan masih urusin masalah lo. Aku anak IPA Luobin. Aku simpel. Dan cuma ngurusin bisnis. Aku nggak ngerti yang lain. Aku juga nggak mau tahu. Tapi bahkan orang seperti aku telah mendengar skandal firma MU. Apa skandal? Jangan mempermainkanku. Skandal bosmu. Itu tidak benar. Bukan, itu semua hanya rumor. Dia minum terlalu banyak di rumah gadis itu. Dan jetayak melkokin APA. Lalu bangun pagi harinya. Gadis itu tidak ada di sana, dan dia pergi sendiri. Apa kamu percaya? Yah, kamu naik mobilku nanti. Aku akan bawa kamu ke tempat yang aneh. Bikin kamu minum sesuatu dan kamu akan percaya padaku. Oke, meskipun aku percaya padamu. Bosmu dengan skandal sebesar itu. Banyak dari kalian sudah pergi. Mereka tidak penting. Yang junior tidak masalah. Guji adalah mitra pendiri, dan dia keluar. Gui Rui. Luobin. Aku harus mempertimbangkan opsi lain. Tentang investigasi uji tuntas. Atau menggantikan kami. Maaf. Ada sesuatu yang terjadi. Aku tahu. Aku sedang bicara dengan Lan Lan. Lan Lan. Adik Lan Hong dan asistennya. Dia minta kami membantu menyelidiki.
Perubahan saham di perusahaan kakak iparnya. Apa kamu sudah menandatangani surat kesepakatan kerjasama? Tidak. Dia belum jadi klien kita. Bukan tak peduli dia klien kita atau bukan. Kita harus prioritaskan klien kita. Aku datang untuk mengingatkanmu. Gu Jie sudah dapatkan klienmu. Imejia. Itu mustahil. Kami sedang negosiasi perpanjangan kontrak. Tadi malam. Kalau aku tidak yakin 99%, aku tidak akan berdiri di sini dan memberitahumu ini. Kenapa tidak 100% yakin? Jika itu 100%, saya tidak perlu berdiri di sini juga. Kamu harus meyakinkan klienmu untuk memperbarui kontrak dengan kami. Meskipun hanya ada 1% kemungkinan. Saya akan memberikan upaya 100%. Jangan pernah lari dari pertarunganku. Ketika Dai 11 datang kamu harus bertanya padanya. Tanyakan padanya ke rumah siapa dia pergi semalam. Meng Xiaoyus. Apa dia gila lagi? Meng Xiaoyu. Gadis gemuk kemarin adalah Meng Xiaoyu. Aku bilang dia terlihat familiar. Apa kamu kenal Meng Xiaoyu? Aku melihat mereka berdua di lift. Gadis gemuk itu menyapaku. Tapi aku tidak mengenalinya. Fen Xiaotian. Cassius Yamijia. Aku menghubungi administrator hukum mereka begitu aku tiba. Apa mereka bilang? Mereka harus menjalani prosedurnya kan? Aku bertanya padamu. Kapan kamu memberikannya pada mereka? Berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan prosesnya? Aku bekerja sampai tengah malam kemarin. Jangan mulai dariku sejak tengah malam. Langsung saja katakan padaku. Kapan kamu mengirimkannya kepada mereka? Sebelum fajar? Apa kamu sudah menindaklanjutinya? Aku menelepon administrator hukum mereka. Ketika aku tiba di firma, aku bertanya, apakah mereka sudah apa yang perlu diperbaiki? Kamu bergumam omong kosong. Langsung saja beritahu aku hasilnya. Mereka bilang tidak perlu perubahan. Lalu eksekusi. Apa yang mereka maksud dengan tidak perlu perubahan adalah, ya, apa itu? Katakan padaku apa itu? Mereka bilang, Nyonya Gu Jie menawarkan harga yang lebih baik. Kamu dipecat. Aku. Tuan Hisai, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka tidak menolaknya karena ada beberapa kesalahan dalam kontrak. Ini, karena kamu tidak kompeten. Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Kamu tak pernah benar. Kalian semua, hubungi klien kalian segera. Telepon atau WeChat. Atau kunjungi mereka secara langsung. Kalian harus tahu apa yang mereka butuhkan. Kita tidak mampu kehilangan lebih banyak. Jika ada yang kehilangan klien lagi, kamu bisa keluar dari sini. Setelah Luo Bin kembali, saya akan meminta Luo Bin untuk berbicara dengannya. Tuan Hisai. Halo, selamat pagi. Apa yang terjadi? Dipecat. Siapa? Tuan Luo. Bos Anda keluar. Dan ketika dia kembali, dia terlihat lebih buruk daripada saat dia pergi. Minggir. Tidak bisa menghentikan itu. Apa kamu tahu hubungan mereka? Maksudmu, Dai 11 pergi ke rumah Luo Bin kemarin. Dai 11 pergi ke rumah Luo Bin. Bagaimana kamu tahu? Kamu bisa bertanya padanya.
Apa jam kerja kita? Saya pergi menemui klien. Mengapa tidak memberitahuku? Saya sudah bilang kalau saya akan menemui Tuan Yu. Dia sangat ingin berdamai. Oleh karena itu, dia akan menandatangani perjanjian rekonsiliasi dengan keponakannya. Dari mana kamu tahu Gu Jie akan merebut Guang Rui? Teman sekelas saya. Teman sekelas yang mana? Dia dan saya kuliah bersama. Wang Li adalah gurunya. Wang Li dan Gu Jie sekarang adalah rekan bisnis. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini kemarin? Kemarin aku pikir ini tidak penting. Entah kamu pikir ini penting atau tidak, seharusnya kamu memberitahuku semuanya. Hisaya can memikat Fan Xiaotian. Bukan urusanku. Haruskah aku menerima orang yang dia pecat? Tidak, bukan itu yang dimaksud Kakak Lina. Diam. Kamu asistenku. Kamu membantuku dalam pekerjaanku, bukan menyuruhku. Apa yang harus dan tidak harus kulakukan? Sekarang silakan keluar untuk mencari tahu apa yang membuat guru teman sekelasmu menutup dan hubungannya dengan Guang Rui. Pergi. Kamu tidak seharusnya melampiaskan semuanya pada Dai 11. Lalu pada siapa? Kalau saja dia memberitahuku kemarin, aku tidak akan begitu pasif di depan Guang Rui. Kamu bisa tanya Dai 11. Dai 11 tidak akan pernah meninggalkan Luo Bin. Setia itu karena syarat untuk berkhianat belum cukup. Nyonya Gu Dai 11 dan Luo Bin tidak seperti yang lain. Kenapa? Kenapa kamu bilang begitu? Dia terlihat di rumah Luo Bin pada malam hari. Siapa yang melihatnya? Itu hanya desas-desus yang beredar. Aku kenal salah satu teman kuliahnya. Aku akan konfirmasi nanti. Jadi siapa yang pasti akan datang sekarang? Zhang Meng dan Xiaotian mereka berdua bersedia datang. Oke, ketika mereka datang. Mereka jadi tanggung jawabmu. Terima kasih. Mari kita masing-masing menyanyikan sebuah lagu untuk Xiaotian. Semoga Xiaotian memiliki masa depan yang cerah. Semoga persahabatan kita abadi bagaimana ini. Bagus. Ini. Biarkan aku menyanyikan lagu ini. Saat aku lulus, guru kami memimpin kami untuk menyanyikannya. Dan kemudian kami berpisah jalan. Sebelum menyanyikan lagu ini, guru kita berkata kepada kita, ketika kita bertemu lagi di masa depan, itu mungkin akan terjadi di pengadilan. Dan aku harap kalian ingat, bahwa meskipun suatu hari nanti, kalian melayani klien yang berbeda dan harus saling berhadapan. Kamu sebagai pengacara pihak lawan, harus bertarung mata demi mata, dan suatu hari mungkin kalian akan saling menunjuk satu sama lain. Tapi aku harap kalian semua tetap mengingat momen ini, saat kita bersama-sama di sini, berbagi mimpi yang sama. Peradaban, hukum, pembangunan, dan keharmonisan. Hebat. Kita memilih untuk bertarung atau menyerah. Kita harus menjadi tuan atas diri kita sendiri dan mati dalam pertempuran. Besok kalian adalah tiang penyangga masyarakat. Hari ini kita bernyanyi bersama. Besok kalian akan berada di garda terdepan untuk membuat negara besar. Ayo anak-anak. Ambil tanggung jawab atas kemajuan dunia. Gelombang sedang naik. Pak, mari kita pergi ke Wangjing dulu. Baiklah. Apakah kamu punya dendam pada pintuku? Apa yang penting? Tidakkah kita bisa membicarakannya besok? Aku ingat bahwa kamu pernah mengajarkanku bahwa apakah itu penting atau tidak. Aku harus memberitahumu semua hal yang aku pelajari. Minum banyak. Apakah ada yang mencoba merekrutmu? Ya, bukan hanya aku. Termasuk Fan Xiaotian, Dong Jin Maoyan dan Heng Mang. Tampaknya mereka tidak hanya menargetkan klien kita. Gu Jie mengincar orang-orang kita, dan Wang Li menargetkan klien kita. Mereka pasti memiliki pembagian kerja. Wang Li.
Aku sudah memberitahumu. Dia dulunya adalah komandan firma teman sekelasku di universitas. Apakah dia orangnya? Dengan MU dan Lady namanya? Ya, kamu kenal dia? Kamu nggak bakal ada masalah sama dia kan? Dia ngejar cewek yang aku kenal. Lina, Enggak, Lan Hong. enggak. Berarti dia pasti ngejar cewek yang suka sama kamu. Jadi dia gagal. Kamu vulgar banget. Terus gimana? Wang Li. Dulu di tim tenis kampus. Dia ngejar Luoqi, tapi Luoqi akhirnya jatuh cinta sama Jiu. Berarti Jiu itu sahabat kamu. Nasib apa sih yang kalian bagi? Ya ampun, kebetulan banget. Wajah apa itu? Berarti kamu nggak kenal dia waktu aku cerita tentang dia di kantor siang tadi. Karena kamu nggak bilang, ada huruf MU dan Lady namanya. Nggak masalah. Waktu gosip udah habis. Kita harus bikin rencana perang. Ya perang. Kita harus mulai perang klien. Ambil uang baju. Baju? Kalau aku bilang baju perang, ngerti nggak? Baju perang. Klien perusahaan kita, kontrak mereka bernilai jutaan dan miliaran. Oke. Kamu bawa aku ikut? Ya. Tapi aku nggak mau dibilang, aku bos yang pelit. Yang asistennya pakai jeans bolong. Tapi nggak mampu beli yang baru. Aku pakai itu buat santai. Aku nggak pakai itu buat kerja. Bos, aku lihat ada baju perang bagus di fit shop kemarin. Lagi diskon gede. Kenapa nggak gantiin aku aja? Jangan terlalu beruntung. Bagaimana pertemuanmu dengan klienmu? Tidak bisa istirahat lagi. Dan pada dasarnya mereka sudah terkendali. Bagaimana dengan Guang Rui? Sedang dalam kontak. Belum selesai. Akan memperbaikinya. Saya ada telepon. Halo saya. Hai. Mereka di mana? Sudah pergi. Kemana? Bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Semuanya pergi. Bos, bagaimana dengan asistenmu? Saya memecatnya. Kamu mengirimnya ke Gujia. Itu hanya seorang asisten. Di mana Galfong? Dia orangnya Gujia. Bagaimana dengan Mao Yan Dongjin dan Seng Mang? Tidak ada apa denganmu. Saya baru saja menerima telepon dari HR hari ini. Katanya belakangan ini, orang-orang terus datang ke departemennya dengan surat pengunduran diri. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan semua asisten kita. Kita bisa ke Big Job dan mencari yang lebih baik. Lebih baik. Hanya karena beberapa asisten pergi, kamu marah padaku. Kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga melatih mereka. Dan kamu mengirim mereka semua ke Gujia, memberikan keranjang bunga yang indah untuk pengkhianat itu, untuk merayakan pembukaan mereka. Ini bukan dari saya. Mereka pergi sendiri. Introspeksi dirilah. Kenapa Dai 11 tidak pergi? Apakah maksudmu saya membantu Gujia untuk merekrut orang-orang Quan Jing? Saya memperingatkanmu, jika kamu terus merugikan Quan Jing, saya akan melakukan apa saja untuk mengeluarkanmu dari sini. Tidak bisa menghubungi Guang Rui. Dia tidak menjawab telepon saya.
Teruslah mencoba. Aku akan terus mengirim pesan dan WeChat kepadanya. Mengirim email. Sampai aku bisa menghubunginya. Aku tahu kenapa Wang Rui dan Wang Li sedang panas-panas dan dia tidak akan menjawab telepon atau emailmu. Kenapa? Aku baru saja melihat berita keuangan. Intinya, Presiden Qiandu memberikan wawancara dan berkata, jika kita ingin merebut pasar masa depan, Big Data Guang Rui dan peringkat pencarian kita akan menjadi kombinasi yang sempurna. Wang Li bukan pengacara Qiandu. Bagaimana jika kebetulan dia? Apakah dia akan menggunakan peran ini untuk mendekati Guang Rui? Apakah Guang Rui akan tergoda? Itu rezeki nomplok. Jadi kita harus menemukan rezeki yang lebih besar. Kita tidak bisa. Bagaimana kamu tahu tidak bisa menemukannya sebelum mencoba? Aku tidak mengarahkan pekerjaanmu. Ini yang kamu ajarkan padaku sebelumnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wang Li bilang kamu punya konflik. Dan takut kamu akan mengacaukan segalanya. Tapi Wang Li bukan pengacara Qiandu, bukan juga penasihat. Dia punya teman. Seorang agen untuk sebuah dana. Dana ini memegang Qiandu. Jadi itu kombinasi yang sempurna. Kamu mencoba membujukku untuk tidak melakukannya. Tidak. Aku pikir kamu harus menerimanya. Aku harap kamu mengerti. Jika aku akan mengambilnya, aku harus menerima Wang Li juga, sebagai penasihatku. Tentu saja. Lagi pula temannya memegang Qiandu. Terima kasih Luo Bin. Sama-sama. Maka kita akan tetap berteman. Teman-teman tentu saja. Saya punya pertanyaan kecil. Katakanlah, Mengapa dia membawakanmu kue yang begitu besar? dia bilang dia suka bersikap baik. Guang Rui. Bagaimanapun akhirnya. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Semua tahun ini teman. Jika kamu percaya padaku, bisakah kamu? Kamu ingin melihat kesepakatanku dengan Tuan Wang. Bagaimana jika itu bukan kue tapi jebakan? Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Tuan Luo, kamu mundur. Karena kamu menginginkan kontrak itu kan? Tidak bisakah kamu melihat sisi baikku? Aku memikirkan yang terbaik darimu. Karena aku tahu kamu tidak percaya dalam hatimu bahwa akan ada kue jatuh dari dunia ini. Benar. Aku benar-benar tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa mereka bisa memberikan Guang Rui tawaran yang begitu baik. Jadi kita perlu mencari tahu secepat mungkin apa yang ada di dalamnya. Maksud tersembunyi. Aku tidak ingat kamu banyak minum. Ya aku jarang minum. Maukah kamu mencoba? Kamu mengajakku minum. Lemonade, terima kasih. Terima kasih. Kamu telah memilih asisten-asisten. Yang telah kami latih dengan teletai. Tidak semuanya. Hanya yang terbaik. Lalu mengapa kamu hanya memilih prajurit? Bukan jenderal yang melatih mereka? Karena prajurit lebih muda. Jenderal lebih berpengalaman. Pemuda bertarung dengan ganas. Kamu menolakku. Aku mengenalmu. Apa?
Maukah kamu membawa klienmu dari Kuan Jing ke kami? Tidak. Jika kamu tidak membawa klien, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi partner senior. Kenapa kamu tahu kemampuan saya? Aku harus meyakinkan Wang Li. Wang Li membawa kliennya ke kita. Dan jika kamu datang dengan tangan kosong dan langsung menjadi partner senior, itu tidak adil untuk Wang Li. Feng Yin tidak akan mengizinkannya. Feng Yin memanfaatkanmu. Dia memanfaatkanmu untuk menyeimbangkan Luo Bin. Kamu sangat diterima di sini. Tapi setidaknya kamu harus membawa satu klien. Jika aku harus membawa klien ke firma kalian, sebelum aku diangkat sebagai partner senior, lalu kenapa aku harus ke firma kalian? Aku bisa pergi ke firma hukum manapun. Firma hukum manapun akan menjadikanku partner senior. Atau bahkan memberiku kursi di komite manajemen. Aku juga bisa menyarankanmu pergi ke Longke, berlawanan dengan Liao Jiamin. Apa yang akan dipikirkan Feng Yin? Satu adalah teman lamanya, dan yang lainnya adalah mantan tunangannya. Ini. Apa ada masalah, bos? Aku melihat ini ketika aku masuk ke sini. Apa itu? Surat pengunduran diri Hisai. Alasannya. Pribadi. Jika aku menjadi dia, aku akan mengatakan, karena aku telah memecat asistenku. Aku merasa sangat bersalah sehingga harus mengundurkan diri. Aku memang berteriak padanya tentang ini. Apa kamu memintaku untuk mencarinya? Menjelaskan padanya. Kamu tidak bermaksud mengusirnya. Hanya. Memukul adalah ciuman dan memarahi adalah cinta. Aku berteriak padanya. Karena aku ingin dia berpikir dari sudut pandang orang lain. Kamu lihat dia memarahi yang satu hari ini dan yang lain besok. Aku hanya ingin dia tahu bagaimana rasanya dimarahi. Bos, kamu luar biasa. Aku akan memberitahunya itu. Baiklah. Tentu saja. Wang Li telah menyiapkan jebakan besar untuk Guang Rui. Guang Rui akan ditipu habis-habisan. Kamu menyelesaikan Mbak Emu dalam semalam. Aku punya satu kelebihan. Kesadaran diri. Aku akan bertanya jika Jadi tidak kamu mengerti. bertanya pada Hisai? Ya. Aku ingat Xiao Tian pernah bilang padaku bahwa Qiandu dulunya adalah klien Pak Hisai. Jadi aku pikir Pak Hisai mungkin lebih tahu. Mereka mengakhiri kontrak 3 tahun yang lalu. Sakit hati bagi Hisai. Dia tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Tapi dia memberitahuku. Dia bilang dia membenci Qiandu. Qiandu telah menggunakan metode ini menghabisi banyak pesaingnya. Sepertinya kamu membuat beberapa kemajuan. Ingat bahwa mereka membeli Guang Rui hanya untuk mengesampingkannya. Begitulah banyak merek menghilang. Guang Rui mendapatkan miliaran, tapi perusahaan dan mereknya tidak ada lagi. Ya. Pergi dan temui Hisai. Untuk apa? Tanyakan padanya apa yang dia suka makan dan aku akan mentraktirnya. Bagaimana denganmu? Lama tidak berjumpa. Luo Bin. Lama tidak berjumpa. Apakah kamu sendirian? Apakah yang kencan itu belum datang? Mengapa kamu tidak langsung mengatakannya? Guang Rui tidak bisa datang. Aku khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin sebuah permainan. Apa? Kenapa kita tidak cocok? Tidak, aku tidak mau bermain dengan bajingan itu. Aku bilang padamu. Apapun olahraganya, pemain melanggar aturan di lapangan. Tapi, seorang pria yang melanggar aturan bukan berarti dia bajingan. Jadi kamu mengaku bahwa kamu menjebak Guang Rui. Kamu terlihat sangat menjijikkan. Membuatmu jijik bukan berarti aku menjijikkan. Kamu tidak mewakili kemanusiaan. Sudahkah kamu membuat janji dengan Hisai? Tidak, ponselnya mati. Baik, paham. Di mana aku bisa menemukan Hisai? Tolong beri aku tempat duduk.
Pemandangan yang bagus. Kenapa kamu tidak pergi bekerja? Kalau aku pergi bekerja, kamu tidak akan melihatku di sini. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Aku akan meninggalkan Quanjing. Gu Jie memberiku tawaran yang lebih baik. Tidak. Aku tahu kamu merasa teraniaya. Tidak. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kenapa kamu? Aku di sini hari ini untuk membicarakannya denganmu. Aku tidak punya waktu dan tidak ingin membicarakannya. Jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Aku bisa pergi kapan saja aku mau. Berhenti. Berhenti. Tidak bisakah kamu tidak keras kepala? Kenapa aku tidak bisa? Kamu sudah bertindak semaumu selama bertahun-tahun bukan? Kamu ingin meninggalkan klien dan kamu mengusirnya. Kamu membanting meja saat kamu mau. Kamu berubah wajah, lebih sifat daripada kamu membalik buku. Kamu tidak keras kepala. Kamu sedang bertindak seperti bos. Aku tidak pernah memperlakukan orang-orangku. Jika kamu pergi sekarang, kamu menusuk Quanjing. Pada saat yang paling sulit, benar kan? Haruskah aku tetap di Quanjing? Menunggu kamu menusukku. Tidak ada yang menusukmu. Itu bukan padamu. Feng Yin membuatku terlihat seperti landa. Tidak bisakah kamu melihatnya? Hisai, kamu harus memahaminya. Dia sedang banyak tekanan. Dia tidak mempersoalkanmu secara pribadi. Beberapa waktu lalu masalah Guang Rui. Bukankah dia berteriak padaku? Ya, kamu sudah menyelesaikan masalah Guang Rui, kan? Tapi bagaimana dengan aku, asisten yang pergi? Aku tidak bisa menarik mereka kembali. Tidak masalah selama kamu di sini. Kita bisa melatih yang baru. Persis seperti yang aku katakan pada Feng Yin. Tapi dia membanting meja padaku. Itu karena... Karena apa? Kamu tahu itu. Gu Jie memulai firma baru. Dan menyebarkan rumor kemana-mana. Mengatakan semua kita tidak berminat dalam bisnis. Kamu memecat asisten pada waktu yang tepat. Itu sama saja kamu memberikan pisau pada Gu Jie. Jadi Feng Yin kehilangan kendali. Itu bisa dimengerti. Dia harus membayar karena kehilangan kesabaran. Dan sekarang aku meminta maaf untuknya, oke? Tidak. Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu itu. Aku tidak punya masa depan di Quanjing. Karena kamu selalu di depanku. Jika ada konflik kepentingan, selalu aku yang dikorbankan. Jika ada konflik antara kamu dan aku perbedaan, Feng Yin selalu berpihak padamu. Benarkan aku tidak iri padamu? Aku pikir itu tidak adil. Mengapa selalu ada orang yang lebih pintar dariku? Kita tidak seharusnya bekerja di firma hukum yang sama. Kita harus dipisahkan dan pergi ke camp yang berbeda untuk bersaing satu sama lain. Maksudmu? Kamu ingin menjadi lawanku di masa depan? Ya. Kita tidak berada di perusahaan yang sama. Kita tidak perlu menghindari satu sama lain lagi. Kita bisa berada di kasus yang sama. Mewakili pihak yang berbeda. Sekali aku memikirkannya, kita berdua akan berada di pengadilan pada saat yang sama. Aku tidak sabar lagi. Naif. Lihat. Feng Yin memohon padaku untuk memintamu mengambilnya kembali. Jika aku tidak melihatmu di perusahaan besok, aku akan menghapusmu dari daftar temanku selamanya. Daftar teman. Aku ada di daftar temannya. Daftar teman. Temanku. Temanku. Maaf aku terlambat. Kamu dulu bilang kamu benci terlambat. Ya, aku tidak pernah terlambat sebelumnya. Termasuk setiap Jumat. Ketika aku ada janji dengan tukang cukurku, aku tidak pernah terlambat. Hari ini adalah pengecualian. Alasan pengecualiannya? Sesuatu terjadi padaku. Ada hubungannya denganku. Ada sedikit hubungannya denganmu. Katakan, halo, ada yang bisa saya bantu? Sabat Hall Air. Baik, tunggu sebentar. Katakan,
Aku harus menjelaskan satu hal padamu dulu. Sebelum kita memulai hal lain. Apa? Aku akan mencari tahu apa yang kamu tanyakan padaku. Kakak iparmu meninggal 10 hari yang lalu. Dan dia menyerahkan semua saham atas namanya. Kepada San Cao Cao, dengan harga yang sangat rendah. Ini adalah perubahan ekuitas yang melibatkan aset puluhan miliar. Dengarkan aku. Aku akan meninggalkan Quan Jing. Dan pindah ke firma hukum baru. Dan kamu akan menjadi klien pertamaku di firma baru itu. Kasusmu ini akan menjadi kasus pertamaku di firma baru itu. Permisi airnya. Terima kasih. Bagaimana sekarang? Luo Bin merobek surat pengunduran diriku. Camel Hate. Kamu bisa menulis ulang 1. Kalau benar-benar ingin pergi. Dengarkan baik-baik. Aku sekarang memutuskan untuk tidak pergi. Pergi atau tinggal. Sebenarnya tidak penting bagiku. Apa yang aku inginkan adalah... Aku tahu apa yang kamu inginkan. Apa kamu yakin kakak iparmu tidak meninggalkan wasiat untuk kakakmu? Sekarang ada sesuatu, khususnya buruk untuk kakakmu. Apa ada orang yang menyebarkan rumor tentang kakakku? Mengatakan kakakku menikahi kakak iparku karena uang. Dan kakak iparku tidak mencintainya lagi. Setelah dia mengetahuinya, tidak pernah menghabiskan tahun baru bersamanya. Ada yang lebih buruk. Kakak iparku ingin mencegah kakakku mengambil sesuatu. Jadi dia mengaturnya. Sehingga kakakku tidak mendapatkan APA. Dia tidak akan membiarkannya mendapatkan apa-apa kan? Ya. Kalau begitu jika kakakku pergi ke pengadilan, bisakah kasusnya dimenangkan? Aku tidak bisa menjanjikanmu sekarang. Tapi jika kamu seorang hakim, ada 2 cerita. Satu cerita, seorang miliarder meninggal tiba-tiba, dan puluhan miliar properti disita oleh kakak iparnya. Cerita kedua, seorang wanita cantik menikahi pria kaya, dan pria kaya itu meninggalkan semua asetnya kepada kerabatnya. Dan istri cantik itu tidak mendapatkan apa-apa. Mana dari 2 cerita ini yang lebih kamu percayai? Hisai sudah kembali bekerja, tapi kamu perlu ke kantor Feng Yin dulu. Dia sedang menunggumu. Baiklah. Saya sudah mencetak kontraknya, lalu kamu. Lihat dulu baiklah. Ayo Luo Bin. Maaf tentang itu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Jadi tidak bisa di sampingmu. Dimengerti, silakan duduk. Tentang 16,5 juta yuan itu. Saya pikir. Tapi mari kita perjelas. Karena kontraknya ditandatangani oleh Lan Hong. Dan kemudian saudara saya tidak tahu itu. Jika kita perlu membayarnya, kita harus melakukannya dengan benar. Dan kita harus membuat perjanjian hukum baru. Yang sebelumnya dibatalkan. Luo Bin belum datang. Di kantor bos. Seorang klien? Siapa? Kontrak baru menetapkan bahwa pengacara Luo harus menjadi penasihat pribadi saya. Dan ini akan menjadi biaya konsultasinya. Hampir sama. Perbedaan kecilnya adalah bahwa dia adalah penasihat saudara saya. Tetapi karena saudara saya sudah meninggal, sekarang saya ingin meminta pengacara Luo untuk menjadi penasihat pribadi saya. Dia hanya perlu menangani urusan saya. Apa? Kenapa? Karena kamu adalah terdakwa. Dan kami adalah pengacara penggugat. Saya adalah terdakwa. Kenapa saya tidak tahu? Siapa yang mengikat saya? Saudara iparmu. Janda saudaramu. Apa yang dicerikan Lan Hong kepada saya? Katakan. Kamu menggelapkan harta saudaramu. Dan menindas janda dan anak yatim. Saya belum menggugatnya. Dia malah menggugat saya lebih dulu. Hitam jadi putih dan putih jadi hitam. Pan Jinlian mengajukan gugatan terhadap Wu Song. Seperti yang diketahui semua orang, kakakmu menderita kanker saluran empedu. Dia menjalani operasi, jadi penyakit kakakmu. Dan kematiannya, tidak ada hubungannya dengan Lan Hong. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dia tidak akan menderita stroke. Kalau Lan Hong tidak membuatnya marah setiap hari. Atau dia akan membiarkan Lan Hong menjenguknya setelah dia sakit. Apakah kakakmu meninggalkan wasiat? Ya tentu saja.
Apa isi wasiatnya? Wasiatnya menyatakan bahwa semua harta tidak ada hubungannya dengan Lan Hong. Lalu untuk siapa harta itu? Untukku, Semua harta itu menjadi milikmu sendiri. saya di sini hari ini bukan untuk membicarakan warisan. Saya di sini untuk membicarakan kontrak konsultasi hukum. Tapi sekarang kamu membawa beberapa pengacara ke sini untuk mengatakan bahwa saya dituduh. Dan kalian adalah pengacara penggugat. Ini konyol. Maaf, saya baru tahu seperti kamu. Hisai. Kamu dan Lan. Apakah kalian sudah menandatangani? Kenapa saya tidak tahu? Saya di sini untuk memberitahumu. Kami sedang dalam proses. Artinya belum selesai. Itu. Direktur Feng. Lawyer Luo. Saya tahu sedikit tentang hukum. Jika kalian menandatangani kontrak agensi ini dengan saya, kalian tidak seharusnya mewakili siapapun yang memiliki konflik kepentingan dengan saya. Dengan kata lain, tidak perlu banyak bicara. Mari kita selesaikan ini. Kami sebagai pengacara Lan Hong tidak bisa mewakilimu. Dan tidak bisa memberikan layanan hukum apapun kepadamu. Kalau tidak, kita akan melanggar prinsip konflik kepentingan. Seperti juga norma profesi kita sebagai pengacara. Bagaimana dia bisa merebut bisnismu? Tidak. Kita adalah mitra. Tidak ada yang namanya merebut bisnis satu sama lain. Baiklah. Kalian pengacara, dan kalian tidak berbisnis. Kami berbisnis. Mau aku hitung untukmu. Setelah kontrak dijalankan, firma kalian akan menerima sejumlah 16,5 juta yuan sebagai biaya konsultasi. Jika kita mewakili janda saudara laki-lakimu dan merujuk pada harga standar di bidang ini, kita dapat 15% hingga 8% dari subjek sengketa. Sebagai biaya pengacara, kita bisa mendapatkan sejumlah antara 150 juta hingga 800 juta. Kita bisa menghitungnya. Kamu sudah menghitungnya. Aku akan menghitung untuk pengacara Luo. Dan seluruh firma kalian oke. Kecuali 16,5 juta yuan. Sebagai biaya konsultasi. Perkara hukum. Jika ada perkara hukum, kalian akan mendapat pembayaran lain. Pengacara Luo. Berapa dia membayarmu? Aku akan membayar sama atau lebih. Setelah Lan Hong mengajukan gugatan, Pengacara Luo tidak akan mewakilimu. Kenapa? Lan Hong adalah mantan pacarnya. Pengacara Luo, kamu seharusnya lebih mengenal Lan Hong. Kamu tahu siapa dia kan? Semua orang tahu dia tidak punya kepercayaan. Dia serakah. Dia dulu adalah pengacara saudara laki-lakiku. Dan kemudian dia menjadi adik ipar saya. Bukankah sudah jelas dia menikahinya demi uang? Kakak saya sudah tahu sejak awal. Dan sudah mengambil tindakan pencegahan, serta mengatur segalanya untuk tidak meninggalkan satu sen pun padanya. Biarkan dia berdiri dengan tangan kosong. Tuan San. Maaf. Saya mungkin tidak cocok untuk menjadi penasihat Anda. Surga memberi Anda kesempatan-kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam padanya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Anda tidak mungkin mantan pacar itu. Saya pernah mendengar itu sebelumnya. Anda akan menikah. Dan bahkan sudah mengirimkan undangan. Tetapi dia bertemu kakak saya sebelum pernikahan. Dan dia meninggalkan Anda. Jika ini masuk akal, saya bisa mengerti mengapa dia menandatangani kontrak 16,5 juta ini dengan Anda. Anda salah. Itu karena Anda kalah di pengadilan pertama dan kedua. Dan kami menandatangani perjanjian kontingen dengan dia. Jika saya tidak menang, kami tidak bisa mendapatkan uangnya. Kenapa Anda begitu lucu? Kenapa Anda tidak memikirkan bagaimana Anda mendapatkan ini? Jika bukan karena hubungan partner Anda dengan dia, Anda tidak akan mendapatkan kasus ini. APA. Ulangi lagi. Saya mengatakan APA yang saya katakan. Saya mengatakannya ada masalah apa? Luo Bin dia tidak di sini. Dia sudah datang ke kantor Fengyin. Kakak Lina mereka akan berkelahi. Tuan Luo ada di kantor Fengyin. Mereka berkelahi. Tidak bisa menghentikan itu. Tidak apa-apa, saya diintimidasi oleh Panji Lian. Berhenti. Kamu adalah si Menking penjaga-penjaga. Kamerla. Penjaga?
Tidak mudah bagi firma untuk membawamu ke sini. Aku harap kamu bisa tinggal. Tuan Hisai seharusnya sudah berbicara denganmu. Pikirkanlah. Aku tidak akan pergi dulu. Kamu tahu sekarang rasanya sakit ketika aku berkelahi. Bisakah kamu meninggalkanku? Kamu harus mengalahkan yang lain orang itu. Luo Bin berarti, dia akan mudah dipukul jika kamu memegangnya. Jika kamu memegangnya, dia tidak bisa memukul siapapun. Benar baiklah kalian berdua. Terima kasih padaku karena menahanmu. Jika aku tidak melakukannya, kamu mungkin memukulnya dan melukainya. Aku belum menyerang. Ya aku bertahu kamu. Sekali kamu menyentuhnya, dia bisa memanggil polisi. Dan jika ada luka ringan, polisi bisa menahanmu. Ya, jika kamu ditangkap dan lisensimu dicabut, kamu tidak bisa menjadi pengacara, mengerti? Kemudian aku berhenti dari pekerjaan ini dan pergi menjual kopi. Apakah kamu pikir mudah menjual kopi? Siapa yang akan membeli kopi dari paman sepertimu? Aku akan membuka sendiri jika tidak ada yang menerimaku. Disebut kopi paman. Dari barista hingga pelayan, semua paman. Benar baiklah. Lebih banyak omong kosong. Dai 11. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih. Apa yang terjadi? Apakah mereka berkelahi? Bukankah kamu sudah pergi? Untuk Nyonya Gu? Untuk lebih tepatnya, aku sudah mengajukan pengunduran diri, tetapi belum disetujui. Aku dengar. Hisai ingin kamu tetap tinggal. Kamu tahu itu. Sekarang kita semua tahu itu. Kamu manfaatkan kesempatan itu. Aku sudah mengajukan pengunduran diri. Bukan karena uang. Lalu karena apa? Karena kamu benci Hisai. Jangan mulai rumor lagi. Aku sama sekali tidak benci Tuan Hisai. Sepertinya Tuan Hisai telah menahanmu. Aku akan memberitahumu. Apa? Ayo kita makan di luar, sudah waktunya. Baiklah. Lihat apa yang dilakukan. Karena kamu, kita banyak menderita. Tidak, aku sedang memenangkan. Kasus properti keluarga senilai 10 miliar dolar untuk firma kita sedang mengerjakannya. Berarti belum menang. Aku akan berjuang untuk itu. Bagaimana kalau tidak dapat? Tidak mungkin. Kamu tahu itu. Kalau kita jalankan kontrak itu. Bahkan Lan Hong menggugat San Chaiyue. Kita sebagai pengacara San Chaiyue. Apapun hasil kasusnya, kita akan dapat uang muka besar, tahu tidak? Kenapa dia bisa pergi begitu saja? Kamu juga bisa pergi. Tidak, kita berdua bisa mewakili kasus ini. Asalkan kamu sudah menandatanganinya. Tentu saja, Hisai Hiu punya indera tajam. Bisa mencium seperjuta darah. Bahkan di laut. Maksudmu apa? Pengacara itu seperti hiu. Mereka bisa mencium darah. Bermil-mil jauhnya di laut. Dan bau itu bisa membawa mereka ke yang terluka dengan cepat. Lalu mereka jadikan yang terluka itu mangsa klien. Aku ingin melihatnya hitam putih. Perjanjian komisi, aku akan urus sekarang juga. Kapan kamu sampai? Sejak kamu mulai bermusuhan dengan San Chaiyue. Kamu lihat itu kan? Kamu keren banget. Itu yang harus kulakukan. Apa yang terjadi padamu? Jelas? Banget. Bagaimana matamu bengkak?
Meradang atau gimana? Aku bertengkar dengan adikku. Dia bikin aku nangis. Saat ini kok bisa sih? Kamu bertengkar dengan adikmu. Sebenarnya aku gak bertengkar sama dia. Tapi kamu tahu, adikku baru saja kehilangan suaminya. Kamu seharusnya gak boleh. Kamu harus sabar sama dia. Hari ini tanggal jatuh tempo kartu kreditnya. Biasanya suaminya yang bayar kartu kreditnya, yang terikat dengan kartunya. Bank nelpon dia hari ini. Bilang saldo kartu kreditnya gak cukup. Adikku gak tahu apa-apa. Dia nelpon balik bank, nanya alasannya. Ternyata, semua rekening banknya ditransfer. Baru 2 hari ini. Aku suruh dia lapor polisi. Duduk dulu. Tapi apa dia lapor polisi? Dia lapor. San Chayue punya surat wasiat. Itu yang ditinggal kakak iparku. Dan tertulis harta kakak iparku akan jadi miliknya. Dan San Chayue pergi ke bank. Bawa surat wasiat itu. Dan transfer uangnya. Mereka keterlaluan. Bilang aja ke adikmu, kita akan menggugatnya. Aku bilang ke adikku. Tapi dia butuh waktu untuk memikirkannya. Aku bilang saat kamu mulai berpikir dan berpikir. Uang di rekeningmu akan ditransfer semua. Jadi kamu masih mau berpikir. Lan. Kamu seharusnya tidak bicara seperti itu ke saudarimu. Kamu akan sangat menyakitinya. Coba pikirkan. Suaminya baru saja meninggal. Apa yang membuatnya tenggelam dalam kesedihannya? Kamu bilang siapa yang bisa menyangka? Sebelum tulang suaminya dingin. Semua uangnya di bank. Ditransfer oleh saudara kandungnya. Benar kan? Itu bukan kesalahan saudarimu. Kamu seharusnya tidak menyalahkannya. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tahu. Saudariku sangat sedih sekarang. Tidak baik baginya untuk menangani kasus ini. Aku ingin dia mempercayakannya padaku. Aku akan mencari pengacara untuknya. Tapi dia menolak. Dan berteriak padaku. Karena kamu merekomendasikan aku. Dan dia menolak. Dia tidak percaya padamu. Atau aku. Atau dia ingin pengacara lain. Dia ingin pergi ke Luobin. Aku tidak tahu. Bagaimanapun saat aku menyebutkan ini, dia sangat marah padamu. Dan memintaku untuk tidak ikut campur urusannya. Dia minta keluar. Duduk di sini. Duduklah. Ayo. Baiklah. Serahkan padaku. Jangan khawatir, oke? Pulang saja. Aku akan mencari jalan keluar. Aku mohon. Hanya kamu yang bisa membantu kami. Tolong bantu aku. Tentu. Tanya temanmu. Kapan San Chayue akan main tenis? Tidak. Baiklah, aku akan tanya. Aku punya WeChat-nya. Siapa namanya? Luobin. Aku ingat dia membagikan momennya tidak lama yang lalu. Gadis itu sangat familiar. Dia adalah saudara Lan Hong. Bagaimana mungkin mereka berdua pergi bersama? Dia adalah asisten Lan Hong. Aku tahu dia asisten Lan Hong. Namanya Lan Lan. Apa yang aku herankan adalah, bagaimana mungkin dia pergi bersama Hisai? Berikan aku ponselku. Tidak jawab pertanyaanku dulu. Dia datang untuk Hisai karena urusan bisnis. Sebagai sopan santun, Hisai mengantarnya. Jadi mereka berjalan bersama. Apa yang kamu katakan adalah berjalan bersama? Apa maksudmu? Pergi bersama. Apakah ada perbedaan? Tentu saja. Berjalan bersama. Berarti 2 orang berjalan berdampingan. Tapi pergi bersama berarti mereka memiliki hubungan tertentu. Kamu terlalu sensitif. Di mataku ada benih-benih cinta. Hanya sedikit. Tapi itu akan segera tumbuh. Pada akhirnya aku ingat. Yuan Ye. Temanmu bernama Yuan Ye. Jangan hubungi dia. Bagaimana jika dia menghubungiku dulu? Juga. Apa ketakutanmu? Takut aku menabur benih atau benih itu tumbuh? Aku tidak mengizinkanmu menghubungi San Chayue. Melalui Yuan Ye. Maka aku akan melalui orang lain. Juga tidak. Jangan hubungi San Chayue. Secara kebetulan. Berani sekali kamu.
Bagaimana kalau makan siang bersama? Tidak, terima kasih. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Ayo kita kembali ke kantor. Aku punya aturan untuk diriku sendiri. Tidak makan siang dengan klien atau keluarga klien. Tapi kita belum menandatangani kontrak. Jadi makan siang lebih tidak mungkin. Kenapa? Aku tidak ingin disalahpahami. Untuk mendapatkan kasus adikmu, aku makan siang denganmu untuk membangun hubungan. Siapa yang begitu membosankan? Ini prinsipku. Jika kamu percaya padaku, jika kamu ingin melibatkanku, kamu harus mematuhi prinsipku. Aku pernah bertemu pria sepertimu. Disiplin diri. Dan punya prinsip. Kamu bukan dari abad ini. Lift sudah tiba. Hisai memintaku untuk menghubungi Xiao Tian, dan memintanya untuk kembali. Tapi begitu aku mengatakan ini padanya, dia menjadi marah. Seperti anjing yang gila. Kamu tidak seharusnya mengandalkan aku untuk menghubungi Xiao Tian. Kamu kenal baik. Dia akan kembali jika kamu meminta. Dia punya ambisinya sendiri. Xiao Tian tidak dalam kondisi yang sama denganmu. Kamu ditahan setelah mengundurkan diri. Tapi dia dipecat. Tidak ada yang bisa mengharapkan orang lain untuk kembali setelah dipecat. Ayo. Apakah kamu punya teman sekelas Meng Xiaoyu? Aku melihat kalian berdua di lift. Aku tidak berani mengenali. Dia semakin gemuk. Apakah kamu kenal baik? Biasa saja. Apa masalahnya? Apakah dia pernah membicarakanku di depanmu? Dia pernah. Hampir tidak ada hanya. Kalian dulu kenal sangat baik kan? Semua yang dia ceritakan tentang saya benar-benar tidak bisa dipercaya. Pastinya, tentang kamu aku juga tidak akan percaya. Dan aku ingin menambahkan, jangan bayarkan orang lain tahu. Kalian adalah teman sekampus. Jika ada yang bertanya, kalian bilang saja tidak kenal dekat. Ayo. Mr. Hisai, kamu mau aku melepas bajumu? Lepas. Benar. Aku ingin menawarkanmu sebuah setelan. Kamerla. Tidak, Mr. He. Jangan berterima kasih padaku. Ukur ukurannya untuknya. Mr. Hisai. Kemarilah ukur untuknya ukur. Aku merasa setelanmu tidak nyaman di tubuhmu. Membuatmu terlihat pengecut. Sebagai pengacara profesional, kita harus memperhatikan penampilan kita. Bulu yang bagus membuat burung yang bagus. Pakaian yang bagus membuat pria. Memakai pakaian, bukan hanya sekedar memakai pakaian, tapi juga pembawaan diri. Panjang celana 103. Kemana kita akan mengirim setelan setelah selesai? Tentu saja ke sini. Dia adalah pengacara terbaik dan termuda di firma kami. Aku mengerti. Lanjutkan urusanmu, kami akan pergi. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Ayo. Ini. Aku akan mempromosikanmu secepatnya. Menjadi partner utama firma kami. Aku tidak akan pergi ke Gujie. Tentu saja kamu tidak akan pergi padanya. Seseorang sedang menyebarkan rumor, bahkan sampai ke telingaku. Bilang HR sudah menerima surat pengunduran dirimu kepada Direktur Feng. Dan aku menyangkalnya. Ini tidak mungkin. Apakah ini tanda tanganmu? Yaitu punyaku. Ini bukan tanda tanganmu. Ini punyaku. Ini benar-benar bukan tanda tanganmu. Kamu salah. Aku bisa mengenali tanda tanganmu.
Apakah Direktur Feng menolak menyetujui pengunduran diriku? Tidak. Kamu sama sekali tidak memikirkan untuk mengundurkan diri. Kamu tidak menulis surat pengunduran diri seperti ini. Gu Jie adalah pembimbingmu. Tapi dia tidak bisa mengambilku dariku. Kamu bukan milik pribadinya. Duduklah. Ini kontrak baru. Kami akan menaikkan gajimu 30%. Jangan berterima kasih padaku. Kamu layak mendapatkannya. Dan mulai hari ini, kamu ikut denganku. Bantuku mengelola semua asisten. Dan semua orang ini berada di bawah tanggung jawabmu. Kacang campur, istirahatlah. Hisai membujuk Gao Feng untuk tetap tinggal. Kamu tidak akan berencana untuk... Setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk mengikuti saranmu. Sebagai pengacara, terlibat perkelahian benar-benar bukan perilaku yang beradab. Jadi aku memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang beradab di pengadilan. Berdasarkan kebenaran, mengikuti hukum, mengalahkan San Caiyue. Aku harus mengingatkanmu. Lan Hong sedang mengejar Hisai. Itu juga untukku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Aku baru saja mendengar gosip. Hisai mengantar Lan Lan ke pintu lift. Dan mereka berdua melempar ciuman. Benarkah? Pasti tidak bercanda. Seperti ini. Dan setelah Lan Lan naik lift, Hisai melempar ciuman sendirian. Oke, berhenti. Apa yang salah? Saudari Lan Hong pergi bersama Hisai. Jika mereka menjadi keluarga. Hisai sudah sampai di pintu. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kami baru saja melihat. Kami melihatmu datang, jadi kami berpose untuk menyambutmu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lina, keluar sebentar. Aku ada urusan dengan Luo Bin. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang ingin aku katakan? Lina, Tidak, apa yang ingin aku katakan. dia ingin mengatakan kamu dan Lan. Lan Hong, Apa hubunganku dengan Lan Hong? kamu tidak punya cara dengan Lan Hong. Dan ingin Luo Bin mendukung. Tidak sepenuhnya benar. Lalu Lan Hong belum memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pengacaranya. Mau kemana? Kemana yang kamu harapkan?